Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 21 November 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Petrus, pasal yang ketiga ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian firman Tuhan. Berilah pertanggungjawaban kepada setiap orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita punya harapan dan janji hidup kekal dengan Yesus Kristus. Kita percaya dalam pesan Injil bahwa Yesus mati bagi kita, dan melalui iman kita diselamatkan dari hukuman dosa dan maut. Bagian dari tanggung jawab kita adalah membagikan pesan harapan ini dengan orang lain. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Alkitab berkata bahwa kita harus selalu siap sedia memberi jawab atas pengharapan yang ada dalam kita. 1 Petrus 3 ayat 15. Terkadang kita bisa membagikan Injil kepada orang lain dengan membangun hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Tapi Yesus berkata bahwa setiap orang akan bisa mengenali kita sebagai pengikut Dia melalui kasih kita terhadap satu sama lain. Itu berarti mengasihi satu sama lain seperti yang dikehendaki Yesus adalah cara untuk mengenali diri kita sebagai pengikut Kristus. Ini juga satu cara untuk berbagi kasih Yesus dengan orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, saat budaya mempromosikan cara hidup yang egois, di mana kita memperhatikan diri kita dahulu, firman Tuhan mendorong kita untuk melawan budaya dan cara kita mengasihi orang lain. Kita seharusnya mengutamakan orang lain, bukannya diri sendiri. Saudara-saudara kekasih, hari ini kita akan memahami bagaimana cara membagikan iman kita di dalam Kristus kepada orang lain. Seperti yang tercantum dalam renungan pagi ini, 1 Petrus 3. Kita dapat melihat bagaimana Petrus memberikan dorongan kepada kita sebagai orang percaya untuk berani menyatakan kebenaran kepada orang lain. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Petrus berkata,
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita tidak bisa membagikan iman kita tanpa memahami kebenaran firman Tuhan. Karena setelah kita membagikannya, kita perlu mempertanggungjawabkan setiap pertanyaan yang mungkin diajukan orang mengenai Yesus dan topik teologis lainnya. Kondisi inilah yang disadari Petrus kemungkinan akan kita hadapi. Orang-orang akan datang dan mereka akan menguji iman kita dengan segudang pertanyaan. Kita juga mungkin akan mengalami penolakan dan olokan sebagai konsekuensi saat membagikan Injil. Namun ketika kita mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang kokoh mengenai kebenaran firman Tuhan, kita dapat bertindak seperti Tuhan Yesus yang menolak argumen para ahli Farisi yang berusaha menjatuhkannya. Dan untuk menghadapi orang-orang seperti ini, sikap kita harus hormat dan perkataan kita harus lemah lembut. Sebagai orang yang berbeda dari dunia ini, kita juga perlu membuktikan iman kita melalui setiap tindakan yang kita lakukan. Karena orang lain dengan mudah dapat meragukan iman kita jika tindakan kita tidak sejalan dengan kebenaran yang kita sampaikan. Karena itu, keberanian kita membagikan iman harus disertai dengan pengetahuan kita akan firman Tuhan dan tindakan kita yang menjadi pertanyaan penutup. Apakah kita sudah siap untuk membagikan iman kepada orang lain? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dan juga atas pemberitaan firman-Mu kepada kami hari ini. Kami sungguh berbahagia mendengar isi firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.